Halo Ayah Bunda, kembali lagi di konsultasi online bersama saya, Dr. Dani. Seperti biasa, dalam konsultasi online ini, kita akan membahas kemampuan gerak pada anak usia 9 bulan yang mengacu pada KPSP atau Kuesioner Pra-Screening Perkembangan. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, saya sudah mengundang salah satu orang tua untuk bergabung bersama dan melakukan konsultasi secara langsung. Halo Bu Ita. Halo dokter, terima kasih ya sudah mengundang saya untuk berkonsultasi secara langsung. Sama-sama Bu, terima kasih juga ya sudah bergabung bersama kami. Oh iya dok, anak saya kan usianya 7 bulan, hampir 8 bulan. Tidak apa kan ikut dalam pembahasan perkembangan anak usia 9 bulan? Tidak apa-apa dong Bu, justru bagus supaya nanti ketika sudah 9 bulan diharapkan anak sudah bisa melakukan kemampuan yang akan kita bahas ini. Oke deh dok kalau gitu. Kali ini kita akan membahas apa nih dok? Baik, kita langsung mulai saja ya. Untuk konsultasi online hari ini, kita akan fokus untuk membahas aspek gerak halus pada bayi usia 9 bulan. Bayi usia ini diharapkan sudah bisa melakukan visual tracking, di mana gerak mata bisa fokus untuk melihat arah gerak benda. Ya, misalnya dengan mengikuti arah jatuhnya selendang, sapu tangan, atau kain yang dijatuhkan dari hadapannya ke lantai. Biasanya, anak yang sudah bisa melakukan visual tracking bisa mencari di mana letak jatuhnya benda tersebut. Ya, misalnya saja dengan mencari di bawah meja atau di belakang kursi. Oh gitu. Biasanya usia berapa tuh dok bayi mulai bisa melakukan visual tracking? Kemampuan ini berkembang secara bertahap. Biasanya mulai muncul ketika bayi memasuki usia 2-3 bulan. Pada awalnya, bayi akan melihat dengan gerakan bola mata yang patah-patah. Namun, ketika memasuki usia 3 bulan, bayi mulai dapat melihat dengan pergerakan mata yang lebih halus dan dengan jarak pandang yang lebih jauh. Kemampuan ini bahkan mendekati sempurna pada usia 6 bulan. Jika anak sudah bisa melakukan ini, artinya penglihatan dan otot mata pada anak sudah bisa bekerja sama dengan baik. Oh, memangnya visual tracking ini berguna untuk apa dok? Hal ini sangat berguna untuk membantu anak dalam kegiatan sehari-hari Bu. Ya, misalnya saja untuk bermain lempar tangkap bola dengan temannya, membaca buku, atau menghindari sesuatu yang mungkin bisa mencederainya. Dengan memiliki kemampuan visual tracking yang baik, tentunya akan membantu anak untuk menyadarkan posisi dirinya dalam ruang. Wah, ternyata penting sekali ya dok kemampuan ini. Pastinya Bu. Nah, gimana? Apakah anak Ibu sudah bisa melakukan hal ini? Kalau itu saya belum tahu sih dok, karena belum pernah mengetesnya secara langsung. Nanti coba saya tes deh. Oke Bu, nanti coba dites ya Bu. Oh iya, bagaimana kalau ternyata setelah dites anak saya belum bisa? Apa yang harus dilakukan nih dok? Karena anak Ibu belum berusia 9 bulan, maka bisa diberikan kegiatan stimulasi terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, kita sambil lihat video bersama ya. Seperti inilah contoh merupakan stimulasi sederhana yang bisa dilakukan. Bahkan sejak anak berusia 3 bulan dan dapat terus dilakukan seiring anak bertambah besar. Dengan semakin bertambahnya usia dan kemampuan anak, maka ayah bunda juga bisa menambahkan tingkat kesulitan dengan mengubah variasi jarak benda, ukuran benda, jangkauan gerak, dan kecepatan. Usahakan benda yang digunakan adalah benda yang memiliki warna terang atau cerah ya, sehingga dapat lebih menarik perhatian anak. Kalau misal anak masih mudah teralih dan tidak mengikuti gerak benda, gimana dok? Ketika anak belum mau mengikuti gerak benda, stimulasi bisa tetap dilakukan seperti dalam video tadi. Tapi dengan menggunakan benda yang berbunyi seperti kumpulan kunci atau kerincingan yang digerakkan perlahan. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah juga bisa membantu anak untuk memperhatikan gerak benda. Ketika anak sudah mulai bisa mengikuti gerak benda, Anda dapat mengganti bendanya dengan benda yang tidak berbunyi. Perhatikan juga jaraknya ya, jangan terlalu dekat atau terlalu jauh. Ya, kira-kira 20-25 cm lah dari wajah anak. Selain itu, apa lagi dok? Selain itu, kita juga bisa melakukan aktivitas seperti dalam video berikut, Bu. Nih, lihat mama nih.
Nih, tuh ini apa sih? Ini sapi. Nah, kalau di bawah ini bebek. Ini di sini nih. Geser ke sini. Ini singa. Ini ayam. Di sini apa deh? Kambing dulu. Ini kambing. Nah, seperti itu contoh lain kegiatan stimulasi untuk mengembangkan kemampuan visual tracking pada anak. Cahaya dari senter seperti pada video tadi dapat menarik perhatian, sehingga anak tertarik untuk mengikuti arah gerak cahayanya. Gerakan secara perlahan sesuai kemampuan anak ya. Supaya lebih menarik, bisa juga loh kita mengarahkan senter pada benda-benda di dinding. Jika tidak ada senter, bisa juga menggunakan senter dari HP yang diarahkan dengan menggunakan bekas gulungan tisu atau gulungan kertas juga. Ya, manfaatkan benda-benda yang ada di sekitar rumah saja ya. Oh iya ya dok, bisa bermain bayangan juga ya? Iya Bu, kita juga bisa buat bentuk-bentuk dengan kertas seperti gambar ini Bu. Wah iya, menarik ya dok. Nanti saya coba deh. Silahkan Bu. Ayah bunda yang lain juga jangan lupa lakukan stimulasi ya. Jika nanti di usia 9 bulan pandangan mata buah hati belum bisa mengikuti arah gerak benda, maka ada baiknya untuk konsultasikan hal ini ke ahli medis terkait ya, supaya bisa mendapat pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Ya, itu saja sih yang ingin dibahas pada konsultasi online hari ini. Semoga informasi yang disampaikan tadi sudah jelas dan bermanfaat juga untuk perkembangan buah hati ayah dan bunda ya. Kalau begitu, kita bertemu lagi di sesi konsultasi online berikutnya ya. Terima kasih semua. Terima kasih dok, sampai jumpa.